Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 21, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-19. Mari kita baca demikian kebenaran firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang yang mengasihi dan setia bukanlah perkara yang mudah. Ada banyak orang mengasihi tapi dia tidak setia. Dan ada juga orang yang setia tapi dia tidak mengasihi. Contohnya, seorang bawahan dia setia kepada bosnya tanpa ada kasih di dalamnya. Dan juga kesetiaan ini menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya di zaman sekarang. Apalagi kesetiaan akan iman kepada Yesus Kristus. Itu menjadi hal pokok, hal yang paling utama yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Kenapa kita setia? Tentu karena kita sudah menerima anugerah, pengorbanan yang telah Yesus berikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Respon kita atas anugerah itu, respon kita atas keselamatan itu adalah dengan setia kepada Tuhan. Karena kesetiaan kita tidak akan pernah sia-sia. Kesetiaan kita akan terus diperhitungkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, bagaimana seorang Yohanes menuliskan percakapan yang terjadi antara Yesus dan Simon Petrus, yang mana kalau kesaksian daripada Yohanes mengatakan inilah
ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada para muridnya setelah dia bangkit. Percakapan itu sesungguhnya percakapan yang sangat sederhana. Yesus datang menjumpai mereka di pantai pagi-pagi benar. Yesus menyediakan makanan bagi mereka. Kalau kita baca sebelum perikop ini, menyediakan ikan panggang bagi mereka untuk dicicipi. Setelah mereka makan kenyang, setelah mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak di mana sebelumnya mereka tidak mendapatkan ikan, maka Yohanes menuliskan percakapan antara Yesus dan Simon Petrus. Percakapan itu tentu dengan hal yang sangat serius. Dalam perikop ini ada 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Yang pertama Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Pertanyaan ini disampaikan oleh Yesus untuk memahami pribadi daripada Simon Petrus pada saat itu. Jawaban yang disampaikan oleh Simon Petrus, dia katakan, "Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau." Tapi secara eksplisit sesungguhnya jawaban daripada Petrus tidak menunjukkan bahwa kasih yang dia miliki kepada Yesus tidak ada bedanya dengan kasih yang dimiliki oleh para murid yang lainnya. Kasih yang dimiliki oleh Simon Petrus hanya sebatas kasih yang biasa. Yesus tahu hati daripada Simon Petrus. Yesus tahu jawabannya. Maka untuk kedua kalinya Yesus bertanya. Tapi Yesus tidak lagi mengatakan, "Apakah engkau lebih mengasihi aku lebih daripada orang ini?" Pertanyaan sesuai dengan pemikiran Petrus, sesuai dengan komitmen Petrus, Yesus tanyakan. Yesus tanyakan kembali kepadanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kalau pertanyaan pertama dikatakan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka?" Tapi ini pertanyaan yang kedua, "Apakah engkau mengasihi aku?" Petrus juga menjawab, "Engkau Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau." Juga jawaban yang sama dia berikan. Pertanyaan yang berbeda, tapi jawaban yang sama yang diberikan oleh Simon Petrus menunjukkan bahwa kasih yang dia miliki hanya kasih yang biasa. Kasih yang dia miliki hanya kasih seperti seorang sahabat kepada sahabatnya. Tidak kasih yang penuh dengan pengorbanan. Lalu Yesus bertanya untuk ketiga kalinya. Dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan kedua. "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Di sana tersadarlah Petrus dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesadaran dia menangis. "Engkau tahu Tuhan, bahwa aku mengasihi engkau." Dengan penuh tangisan, dia akhirnya dengan sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Lalu Yesus kembali memberikan tugas kepada Simon Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang pertama tugas itu diberikan. Pertanyaan yang kedua, Yesus juga katakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang ketiga juga dikatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Setelah Yesus mengetahui kesungguhan hati daripada Simon Petrus, Yesus akhirnya mengatakan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki." Dia bebas melakukan segala sesuatu
sesuai dengan tuntunan penginjilan, sesuai dengan tugasnya. Tapi akhir daripada hidup daripada seorang Simon Petrus, Yesus katakan bahwa ketika engkau nanti tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak engkau kehendaki. Di akhir hidup daripada Simon Petrus, dia diikat, dia dipenjara, dia ditindas, bahkan dia harus mati tersalib. Dia berkata, aku tidak layak disalibkan sama seperti Yesus kepala ke atas. Dan akhirnya dia meminta, dia disalibkan dengan kepala ke bawah. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ditanyakan sekarang, bagaimana? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita setia kepadanya? Simon Petrus, dia orang yang sangat penuh dengan keberanian mengatakan, aku mengasihi engkau Tuhan. Bahkan dia katakan, aku tidak akan menyangkal engkau. Tapi ketika terjadi tantangan, ketika terjadi penyalipan itu, ketika terjadi penindasan yang begitu berat, dia takut, dia ciut. Bahkan dia akhirnya menyangkal Yesus. Tapi setelah Yesus bangkit, Yesus meminta kepadanya sebuah kesungguhan hati, sebuah komitmen yang benar, kesetiaan yang sungguh-sungguh. Dan Simon Petrus, dia akhirnya dibaharui di dalam Tuhan. Dia menjadi orang yang sangat setia dalam penginjilan. Dia tidak takut lagi mati. Karena apa? Karena dia memang benar-benar mengasihi Tuhan. Dia benar-benar setia kepada Tuhan. Dia tidak takut lagi mempersaksikan Kristus itu kepada semua orang, sekalipun nyawa menjadi ancamannya. Petrus menjadi salah satu orang yang mati martir demi menyampaikan Injil Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama seperti yang kami katakan tadi, pertanyaan ini juga ditanyakan oleh Kristus kepada kita. Kita sama seperti Simon Petrus, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah ditebus. Ditanyakan kembali kepada kita, apakah engkau mengasihi aku dan setia mengikuti aku? Apa jawaban kita Bapak Ibu? Kita mungkin akan katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi standar kasih yang mau kita pertunjukkan kepada Tuhan seperti apa? Apakah standar kasih yang biasa-biasa saja? Kasih yang hanya sekedar? Tapi Yesus mau menuntut dari kita pribadi lepas pribadi. Tidaklah kasih yang sekedar. Tidaklah kasih yang suam-suam kuku. Tidaklah kasih yang hanya sama seperti kasih dunia. Tapi Yesus menginginkan dari setiap diri orang percaya ada kesungguhan hati dalam mengasihi Yesus. Kasih kita kepada Yesus harus lebih besar daripada kasih kita kepada dunia ini. Kasih kita kepada Yesus harus lebih besar daripada kasih dunia ini sendiri. Kasih kita kepada Yesus harus melampaui segala sesuatu. Maka yang pertama ini kita mau diajak supaya kita dengan setia mengikuti Yesus penuh dengan kasih, mempertunjukkan segala kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana orang yang mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia? Tugas yang sama diberikan oleh Yesus kepada kita. Gembalakanlah domba-dombaku. Apakah kita sudah mengembalakan domba-domba Allah? Apakah kita sudah mempertunjukkan sebagai gembala yang baik sama seperti yang Yesus berikan? Menjadi sebuah contoh teladan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan. Ketika kita katakan kita mengasihi Yesus,
kita mencintai Yesus, kita setia kepada Yesus, kita mengikutinya, maka tidak cukup hanya sebatas itu Bapak Ibu. Aksinya harus ada. Akhirnya apa? Mengembalakan domba-domba Allah. Artinya menuntut orang yang tidak percaya, menuntut orang yang masih ragu-ragu, supaya benar-benar percaya kepada Yesus, supaya benar-benar yakin kepada Yesus. Itulah tugas kita. Itulah panggilan kita. Panggilan itu tentu diberikan kepada setiap orang. Maka kehadiran kita, dimanapun kita berada, baik di dalam pekerjaan, baik di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah rumah tangga, kehadiran kita adalah untuk mengembalakan domba-domba Allah. Supaya apa? Supaya orang yang tidak mengenal kasih Kristus itu akhirnya menerima kasih Kristus dan mereka juga tentu diselamatkan. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengembalakan domba Allah harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Simon Petrus, dia akhirnya tersalib dengan kepala ke bawah, tapi dia tetap sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ada sebuah cerita Bapak Ibu tentang kasih. Ada seorang ibu rumah tangga mengadu kepada seorang pastor. Dia menyampaikan seluruh keluh kesahnya kepada pastor. Dia katakan, "Pastor, aku akan menceraikan suamiku karena dia tidak mengasihi aku." Lalu pastor bertanya, "Apa alasannya ibu mengatakan bahwa suami ibu tidak mengasihi ibu?" Dia katakan, "Dia tidak pernah mengatakan kata-kata yang manis bagiku. Dia biasa-biasa aja bersikap." Lalu pastor bertanya, "Apakah suami ibu selingkuh?" "Tidak." "Apakah suami ibu pernah berbohong kepada ibu?" "Tidak." "Apakah suami ibu pernah menyelewengkan gajinya?" "Tidak." Jadi apa dasarnya ibu mengatakan bahwa suami ibu tidak mengasihi? Lalu si ibu tersebut berkata, "Tetanggaku, suaminya sekali seminggu dia membelikan sekuntum bunga, diberikan kepada istrinya, memberikan hadiah dan sebagainya." Lalu si pastor kembali bertanya, "Apakah ATM daripada suami ibu, suami yang memegang?" "Tidak, saya memegangnya." "Apakah uang di saku kantong suami ibu banyak?" "Tidak." Lalu si pastor bertanya, "Ibu, bagaimana suami ibu bisa memberikan sesuatu yang surprise sementara dia tidak punya banyak uang? Bagaimana ibu mengatakan dia tidak mengasihi? Sebenarnya dia mengasihi ibu dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berkata-kata, tapi dia dengan sungguh-sungguh bekerja." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengasihi Yesus tidak hanya lewat perkataan, tidak lewat daripada omongan semata, tetapi mengasihi Yesus harus dipertunjukkan dengan segala perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, kejujuran, keikhlasan, pengorbanan yang sungguh-sungguh. Jangan seperti si ibu tadi yang merasa dia tidak dikasihi oleh suaminya hanya karena tidak diberikan oleh suaminya sesuatu. Bagaimana mungkin suaminya memberikan surprise, sesuatu yang spesial, sementara seluruhnya uangnya dimiliki oleh si istri? Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam mengasihi Yesus, dalam mengikuti Dia, sama seperti yang dituntut oleh Yesus dari seorang Simon Petrus. Tidak hanya perkataan yang biasa-biasa, pertanyaan yang diberikan oleh Yesus dalam pertanyaan pertama itu yang kita terima.
Seluruh orang percaya. Apakah engkau mengasihi Yesus lebih daripada yang lain? Kita harus katakan. Dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen kita, dengan kesetiaan kita. Bahwa kita mengasihi Yesus. Melebihi semuanya. Karena Yesus sungguh-sungguh memberikan kasih-Nya yang tidak terukur lewat pengorbanannya. Dia senantiasa mengasihi kita. Dia senantiasa berkorban bagi kita. Bahkan kesempurnaan kasih Allah terus kita terima di dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajak kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Karena kami tahu Tuhan, sebesar apapun kasih yang kami miliki dalam kehidupan kami, dalam mengasihi Engkau, sesungguhnya kasih-Mu jauh lebih besar kepada kehidupan kami. Terima kasih untuk seluruh kasih-Mu Tuhan. Ajar kami mempertunjukkan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.